Saya minta eh, Pak Freddy, apakah bersedia untuk berdoa? Apakah memungkinkan, Pak? Oh, kalau tidak ini Ibu Haryani aja. Ibu Haryani minta tolong bawa kita di doa pembukaan. Oke, salam dosen, salam semua. Mari kita Belum. semua satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat-Mu, anugerah-Mu yang Kau limpahkan pada hari ini, Tuhan. Pada sore hari ini, kami berkumpul Tuhan untuk memulai perkuliahan Tuhan. Kami yakin dan percaya semua karena rencana-Mu Tuhan. Berikan hikmat kepada kami Tuhan, agar kami bisa mengerti Tuhan apa yang yang akan diberikan Tuhan untuk kami Tuhan dalam bekal melayani Tuhan, untuk hari-hari kami Tuhan. Untuk berkati juga Tuhan kami semuanya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, dan kami mohon Tuhan perlindungan-Mu buat teman-teman kami Tuhan yang masih di perjalanan Tuhan. Tuhan, kami juga serahkan Pak dosen Tuhan untuk membimbing kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar berikan hikmat dan kekuatan Tuhan menyampaikan pembelajaran perkuliahan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami mulai perkuliahan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Iya, amin. Ya, terima kasih. Kita akan mulai. Saya share screen sebentar. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ya, sudah join sampai pada hari terakhir ini. Ya, walaupun tadi ada pelayanan, ada ibadah, kebaktian, ya, sampai saya kira masih capek, tapi tetap semangat untuk belajar, ya. Nah, kemarin kita sudah dengar banyak tentang jawatan-jawatan, bahkan sudah disampaikan di jurnal-jurnal yang dipresentasikan, dan hal-hal yang luar biasa. Jadi saya hanya ingin membahas sedikit saja tentang jawatan ini supaya kita bisa sepemahaman, ya, dan bisa mengerti. Lalu kemudian kita lanjut dengan presentasi jurnal. Nah, sekarang kita akan membahas tentang jawatan penginjil. Jawatan penginjil ini adalah pelayanan penuaian, ya. Oke, kalau misalnya di perusahaan, dialah yang bagian marketingnya, ya. Jadi jawatan penginjil ini adalah bagian marketingnya. Nah, jadi tuh kalau kita bilang di marketplace, ya. Tapi ya kita lihat sebutan penginjil atau evangelis ini baru dikenal dalam lingkungan Kristen modern, ya. Nah, jadi kata dasar yang berarti dipakai ini artinya adalah kabar baik. Jadi Injil kemarin kita sudah pelajari bahwa Injil itu adalah kabar baik tentang Sang Raja itu, ya. Nah, jadi berita kabar baik ini kemudian disampaikan. Nah, jadi orang yang menyampaikan berita kabar baik disebut adalah pemberita Injil. Semua orang percaya harus memberitakan Injil, tetapi tidak semua mempunyai jawatan penginjil. Nah, jadi semua orang percaya harus memberitakan Injil, apa kabar baik tentang Sang Raja itu. Tetapi tidak semua orang percaya mempunyai jawatan penginjil, ya. Nah, Injil adalah kabar baik Sang Raja dan kerajaan Allah yang telah ada dan akan datang di dalam dunia ini. Jadi Injil itu juga berbicara tentang Tuhan yang sungguh-sungguh mencintai manusia. Nah,
kita seringkali mempelajari Alkitab dan berkata bahwa narasi utama Alkitab adalah kasih. Padahal kalau kita membaca Kejadian 1 ayat 1, narasi utama daripada Alkitab bahwa Allah itu adalah Raja. Ya, Allah ada pada mulanya Allah. Ya, pada Bereshit bara Elohim. Kata Bereshit ini mengandung pengertian yang pertama, permulaan, awal dari semuanya, kepala. Ya, yang berarti kata Bereshit menunjukkan kepada sang raja itu, awal daripada semuanya. Nah, makanya Alkitab kita banyak berbicara tentang kerajaan, bukan demokrasi, komunisme atau macam-macam, atau misalnya pemerintahan presidensial, perdana menteri dan lain-lain. Tetapi Alkitab kita berbicara tentang raja dan kerajaannya. Ya, Alkitab kita itu berbicara tentang raja dan kerajaannya. Nah, jadi Injil itu berbicara tentang yang pertama, narasi pertama, Allah adalah Raja. Kabar baiknya, kerajaan Allah, sang Raja itu telah datang ke dalam dunia. Pemerintahannya ditegakkan di muka bumi ini. Baru yang kedua, karena Allah mengasihi manusia. Ya, karena kasih. Ya, jadi narasi awalnya adalah Allah adalah Raja. Yang kedua, Allah mengasihi manusia, maka Allah menginginkan adanya keluarga Allah di muka bumi ini. Baru narasi yang ketiga berkata, Allah menciptakan manusia, Allah mempercayakan bumi kepada manusia. Narasi keempatnya adalah Allah memberikan perjanjiannya kepada manusia. Ya, nah, jadi penginjil sangat penting karena dia adalah bagian marketing kerajaan Allah. Gereja yang tidak mendukung pelayanan seorang penginjil tidak akan lagi memperoleh jiwa-jiwa baru sebagaimana yang diinginkan Allah. Karena penginjil ketika dia seperti Petrus adalah rasul tapi juga penginjil. Ya, dia jawatan rasul tapi penginjil. Dia rasul Yesus tapi berita Injil yang dia sampaikan. Ya. Filipus juga penginjil. Jadi ketika Petrus berbicara tentang berita Injil, orang-orang kemudian berkata, apa yang harus kami lakukan? Petrus berkata, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Sehingga pada hari itu 3.000 orang bertobat, terima Yesus. Sehingga Kisah Para Rasul 2 ayat 40, 41, 42 dikatakan di situ mereka kemudian bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, mereka berkumpul tiap hari bersekutu memecahkan roti dan hidup mereka penuh dengan sukacita, penuh dengan mujizat sehingga orang-orang melihat gaya hidup mereka dan kemudian Tuhan menambahkan jumlah mereka. Wah, itu kan luar biasa. Ya. Nah, jadi gereja harus mendukung pelayanan jawatan penginjil, termasuk juga yang rasul dan nabi. Kalau tidak, gereja akan jadi statis. Ya, gereja harus menghargai karunia rohani dan betul-betul memelihara mereka dengan baik. Ya, nah, penerima janji akan berakhir sesuai pesan Allah dalam Kejadian 3 ayat 15. Bahwa keturunan perempuan itu akan merembukan kepala iblis atau si ular tua itu. Nah, ini yang disebut dengan proto-evangelium. Artinya perkataan
tentang Injil pertama kali, perkataan sukacita. Tetapi Yesaya 40 yang pertama kali membahas tentang Injil itu, ya. Nah, ini proto evangelium. Lalu kemudian Yesaya 40 membahas tentang Injil. Apakah Injil itu? Ya. Nah, jadi ini proto evangelium ini berarti dalam perkataan itu untuk pertama kali diberitakan tentang evangelium atau berita sukacita bahwa keturunan dari perempuan ini, siapa? Yesus Kristus, akan meremukkan kepala iblis. Sang raja dan kerajaannya akan menghancurkan kuasa kegelapan. Nah, ini janji induk, ya. Inilah evangelion itu, ya. Kabar baik tentang raja itu. Nah, adapun tanda dari seorang penginjil. Penginjil itu suka berkelana keliling-keliling. Seorang penginjil berkelana ke banyak tempat mengabarkan tentang Kristus. Ya, dia juga disertai dengan tanda-tanda keajaiban, hal-hal yang ajaib dan mujizat-mujizat. Dia akan pergi dia akan memberitakan Injil dengan disertai tanda-tanda heran supaya orang percaya dengan pemberitaannya. Ya. Nah, jadi seorang penginjil ini dia akan membuat pertemuan-pertemuan besar. Ada KKR besar, bahkan bukan cuma skala gereja besar, tapi skala kota. Ya. Makanya kemarin saya katakan Benny Hinn itu adalah seorang penginjil. Seorang penginjil dengan karunia kesembuhan. Misalnya. Jadi dia memberitakan tentang Injil Yesus, Injil Kerajaan Allah, dan menyembuhkan banyak orang. Ya, Filipus ini pergi ke kota Samaria, dia memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Filipus ini tipikal atau tokoh yang mempunyai jawatan penginjil. Nah, tanda seorang penginjil yang lain adalah penginjilan pribadi. Jadi kalau dia ketemu orang baru di mana saja, dia langsung bertanya, dia langsung berkata, "Hey, Jesus loves you." Ya, saya ingat orang yang sangat berani itu Ibu Ina Tangkesalu. Di mana saja dia ketemu orang, bahkan lagi di keribat pun, dia bertanya, "Hei, kamu sudah kenal Yesus belum? Yesus itu mengasihimu." Ketemu orang di lift, ya orang bawa antar makanan, pengantar, ya pengantar makanan, dia injili. Ya, di pesawat orang yang duduk di sampingnya dia injili tanpa rasa takut. Dan banyak dari mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Bahkan ada kemudian yang nelpon dia, "Saya mau dibaptis. Bu, saya tidak punya Alkitab. Bagaimana?" "Oke, silakan datang di rumah saya kasih semuanya." Ya. Nah, jadi dia melakukan penginjilan pribadi. Dia punya karunia atau jawatan penginjil. Ya. Nah, seorang penginjil akan memperlengkapi orang-orang percaya supaya terlibat dalam penginjilan. Ya, jadi penginjil akan menghasilkan penginjil. Sikap hidup penginjil. Dia penginjil adalah gaya hidup, bukan sekedar acara, bukan sekedar perform, tapi itu gaya hidup. Apa yang dia tampilkan pada waktu di panggung dengan di bawah panggung, itu sama. Gaya hidupnya adalah memberitakan Injil. Dia ada seorang hamba yang mengikatkan diri secara sukarela untuk melayani, ya, keluar dari titik kenyamanan dan bahkan tanpa upah pun dia akan tetap melakukan itu. Walaupun misalnya ya kita kan harus tunduk kepada gereja lokal.
gereja lokal tidak mensuplai kerjakan, karena itulah gaya hidup, ya. Nah, Rasul Paulus mengajarkan tentang menjadi seperti atau hegenomen, yang berarti mengerti siapa yang dilayani dan memahami situasinya. Itu sikap hidup penginjil. Nah, kehidupan seorang penginjil, dia sering ada di tengah-tengah, dia seperti domba yang berada di tengah serigala. Karena dia akan dengan berani masuk ke tengah-tengah serigala untuk memberitakan Injil. Berbahaya, iya. Bahkan nyawa pun taruhannya. Ya, ya, tetapi itu akan menjadi hal yang luar biasa kalau kemudian dia memberitakan Injil dan orang bertobat. Itu merupakan suatu sukacita yang tidak dapat dibayar oleh apapun juga. Ya. Nah, jadi kehidupan seorang penginjil itu ibarat domba. Tapi juga kehidupan seorang penginjil itu cerdik seperti ular. Artinya bisa beradaptasi di mana saja. Ada banyak teman-teman saya di daerah Sulawesi Selatan ini, ada satu daerah yang sangat terkenal dan mereka terlibat berbaur dengan masyarakat. Mereka ikut dalam tanam ikut dalam bidang pertanian dan sebagainya, ikut dalam pertanian rumput laut. Ya, awal-awalnya ditolak, tapi karena dia terus membawa diri, membangun hubungan, lama-lama dia diterima di situ. Dan orang-orang ini, orang-orang kampung itu berkata, "Bu, kami akan datang ke tempat Ibu untuk merayakan Natal." Wah, jadi waktu mereka datang itu mereka bawa makanannya sendiri. Karena takut ada pork and lard. Ya, takut. Tapi mereka bawa akhirnya, ya, welcome. Jadi mereka datang merayakan Natal bersama-sama dengan makan makanannya sendiri. Ya, wah, sudah sampai terbangun begitu. Bahkan dia katakan ada kalender-kalender rohani, ada gambar Yesus, ada gambar salib. Mereka pun minta, kami bisa bawa ini pulang nggak? Silakan, ya, silakan. Ya, jadi dia tahu menempatkan diri, beradaptasi, tulus. Ini dia. Jadi orang-orang itu melihat ketulusannya. Mereka ada di tempat itu tulus. Jadi dia ikut terlibat dalam pekerjaan. Jadi hidupnya itu merupakan kesaksian. Nah, setelah dia diterima, baru mulai dia pelan-pelan menyatakan Kristus. Kalau ada orang bermasalah, dia doakan. Orang itu jadinya terima, welcome sama dia. Ya. Nah, ada 3 tujuan yang hendak dicapai oleh seorang penginjil. Tujuan utama yang hendak dicapai oleh seorang penginjil adalah memperkenalkan orang-orang berdosa kepada Sang Juru Selamat. Ya, setelah memperkenalkan tidak berhenti di situ. Dia mau orang ini mengenal Kristus lebih lagi. Dan kemudian tidak sampai di situ. Tidak sampai pada keberhasilan itu. Yang penting sudah membawa orang kepada Yesus, mengenal Yesus, selesai. Tidak, dia akan mengerjakannya kembali lagi. Dia akan mengajar orang itu untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi dia sendiri akan lagi mencari jiwa-jiwa, diperkenalkan dengan Injil, lalu bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus, dan mengerjakan pekerjaan pelayanan untuk membawa orang-orang datang lagi kepada Kristus. Terus, ya, terus, continue, konsisten, persisten. Ya. Nah, dalam pola perjanjian baru, penginjil itu tidak hanya memperkenalkan kepada Sang Juru Selamat, tapi membawa orang sampai pada keselamatan itu dan dibaptis. Jadi dapat disimpulkan ada 3 tujuan yang hendak dicapai seorang penginjil. Memperkenalkan orang-orang berdosa kepada Yesus Kristus, membawa mereka dalam keselamatan,
dan membaptis mereka. Makanya amanat agung untuk pergi, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Kenapa harus dibaptis? Karena itu kreo. Baptis itu artinya kita, tanda kita, proklamasi kehidupan kita. Bahwa kita telah meninggalkan kehidupan yang lama, kita ada dalam kehidupan yang baru. Kita mengenakan Kristus dalam kehidupan kita. Kita adalah milik Kristus lagi. Ya, itu proklamasi iman, ya. Tapi bagaimana kalau sudah dibaptis lagi? Ya, iya, banyak seperti itu ya. Nah, pelayanan penginjil perjanjian baru. Semua orang percaya harus akan Injil, tapi tidak semua orang mempunyai jawatan penginjil. Ya, Kisah Para Rasul 8 bahwa gereja mula-mula mengalami aniaya besar karena penindasan yang dilakukan oleh Saulus dari Tarsus. Lalu kemudian mereka berdiaspora, ya, tersebar. Mereka melarikan diri dari Yerusalem dan tersebar di mana-mana, berdiaspora. Dan ketika mereka dikunjungi oleh Saulus yang sudah bertobat menjadi Paulus, ya, dan Yakobus, ya, dan yang lain-lain, mereka kemudian pergi ke orang-orang Israel yang hidup dalam diaspora itu untuk memberitakan Injil. Ya, mereka membawa kabar baik. Nah, jadi penginjilan itu merupakan pintu masuk kepada kerajaan Allah, di mana Yesus Kristus memerintah sebagai Raja. Nah, beberapa ciri dan tugas seorang penginjil di Perjanjian Baru. Mereka pergi dari satu tempat ke tempat lain untuk mengabarkan Injil. Mereka mendeklarasikan Injil Kristus melalui kuasa dan tanda-tanda dan mujizat. Ya, jadi ketika orang banyak mendengar pemberitaan Filipus dan tanda-tanda, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakan itu dosa. Bagaimana penginjil masa kini? Sama, tetap. Penginjil masa kini tetap akan disertai dengan tanda-tanda heran, mujizat. Nah, penginjil juga memperlengkapi jemaat sehingga muncul penginjil-penginjil yang lain. Jadi ada pola pelayanan penginjil, ada dua, yaitu jemaat di Yerusalem dipersiapkan. Kemudian setelah waktunya Tuhan baru diutus ke daerah-daerah lain. Ingat, diutus, ya. Harus tetap ada yang mengutus. Karena ketika diutus oleh yang punya otoritas, maka kuasa dan otoritas itu akan menyertai. Ya, jadi apa bedanya pelancong dengan duta besar? Sama-sama pergi ke luar negeri, tapi pelancong diutus oleh dirinya sendiri. Tidak kebal hukum dan sebagainya, tidak punya otoritas. Tapi duta besar karena diutus oleh negara, maka dia punya otoritas di sana. Bahkan hukum negara yang tempat dia diutus itu tidak berpengaruh pada ada kekebalan, ya, ada kekebalan hukum imun, hak imun yang diberikan, ya. Lalu mereka dipersiapkan dan diutus. Ya, yang kedua, Paulus itu pergi ke daerah-daerah tertentu merintis, kemudian setelah bertumbuh dan setelah waktunya Tuhan, dia pergi ke tempat yang lain. Jadi ini dua pola pelayanan. Ya. Nah, penginjilan dewasa ini adalah mempunyai tujuan untuk menghasilkan jiwa-jiwa baru yang dididik atau diperlengkapi untuk menjadi penginjil baru. Nah, Gereja Bethel Indonesia sekarang lewat program Pusat Orientasi Apostolik itu telah mengutus guru-guru ke Papua, kurang lebih ada 2.000-an guru dikontrak
ya. Tapi kemudian setelah habis kontrak ditanya masih mau tidak? Kurang lebih 75% masih mau tinggal untuk melayani di Papua. Ya. Jadi berita keselamatan yang disampaikan seorang penginjil pada masa lalu adalah percaya Yesus, maka akan masuk surga. Namun berita itu harus berubah, yaitu keselamatan berbicara tentang kembali kepada konsep awal penciptaan manusia. Jadi, tujuan Allah menciptakan manusia menjadi gambar Allah di muka bumi ini. Gambar itu berbicara tentang keserupaan, dan keserupaan itu menjadi tujuan manusia. Keserupaan dengan Kristus ini merupakan hal yang penting yang harus dikejar. Jadi berita Injil ini bukan berkata Yesus, percaya Yesus maka akan masuk surga. Ini merupakan orang ini bukan tujuan awal, tapi itu merupakan tujuan akhir. Sehingga orang berleha-leha saja, ya, atau yang dikenal dengan escape theology. Teologi yang melarikan diri dari tanggung jawab mengelola bumi ini. Ya, orang Kristen itu suka kebaktian, tidak suka ibadah. Ya, Bapak Ibu tolong pahami, orang Kristen itu suka kebaktian tapi tidak suka ibadah. Orang Kristen itu jago nyanyi tapi tidak jago di lapangan. Nah, jadi ini berita intisari tentang Injil itu. Ya, berita Injil adalah kalau 1 Korintus 15 ayat 3-4 itu dikatakan itulah berita Injil itu. Ya. Disimpulkan di situ itulah berita tentang Injil bahwa Yesus telah datang ke dalam dunia, dia hidup dalam dia mati dan kemudian dia bangkit. Ya. Nah, berita Injil Kerajaan Allah ini harus diberitakan oleh para penginjil masa kini. Oke, kita masuk jawatan gembala. Jadi gembala ini seperti HRD-nya. Ya. Dia yang membina, kalau di dalam marketplace, dia HRD yang membina, yang berurusan dengan manusianya secara administrasi dan sebagainya. Ya, jadi kalau kita dalam jawatan ini, para gembala dalam perjanjian baru itu biasanya disebut sebagai pendidik jemaat atau penatua. Jadi dulu tidak ada yang dikenal dalam perjanjian baru kata gembala. Yang dikenal adalah pendidik jemaat atau para penatua. Bukan penatua saja, tapi para penatua jamaat. Nah, tetapi kemudian perkembangannya adalah dalam bahasa Inggris itu disebut bishop atau uskup. Ya. Nah, lalu kemudian berkembang menjadi poimen atau gembala. Tapi juga sering diistilahkan sebagai shepherd, gembala. Ya. Tapi hanya di Efesus 4 ayat 11 yang menyebutkan kata pastor dalam bahasa Inggris. Ya. Atau pendeta. Kenapa pendeta? Kenapa pendeta? Karena ada unsur agama Hindu. Oh, di agama Hindu dipanggil pandita. Makanya kita Kristen jadinya pendeta. Ya. Nah, istilah pastor atau gembala sidang ini sungguh-sungguh ini mengacu pada satu pelayanan, yaitu pelayanan seorang penatua. Nah, coba kita lihat, ya, ini termasuk jadi gembala. Coba kita lihat penamaan gembala dalam 3 sistem pemerintahan gereja. Yang pertama itu presbuteros. Ya, presbuteros ini
dalam aliran Presbyterian, ya, atau disebut presbiter, berarti badan atau dewan penatua, atau terkadang majelis. Jadi gereja Protestan di dunia Barat itu disebut gereja Presbyterian karena menerapkan sistem pemerintahan gereja di mana kekuasaan dipegang oleh para penatua atau majelis penatua. Jadi ada majelis penatua, ya, di majelis penatua ini juga ada pendetanya di situ. Tetapi pendetanya tidak punya kuasa, yang punya kuasa adalah majelis itu. Sehingga banyak kali bentrok antara majelis dengan pendeta. Kalau majelisnya tidak suka pendeta, maka pendeta itu tidak akan panjang umurnya di gereja itu. Ya, makanya suka berganti-ganti, tiap berapa lama satu periode ganti lagi pendeta. Dicari pendeta yang bisa memenuhi, ya, yang bisa menyukakan hati para majelis. Melayani manusia, kita melayani Allah. Jadi pendeta ini yang dikuasai oleh majelis, ya, pada akhirnya akan takluk tunduk, bahkan menjilat majelis supaya tetap, apalagi kalau itu gerejanya besar dan berlimpah finansialnya, ya, karena ada beberapa yang menerapkan, jadi pendeta itu digaji dari dari persembahan jemaat. Jadi kalau persembahan jemaatnya besar, maka gaji pendeta akan besar sesuai presentasi. Ya, wah, kalau dapat gereja yang besar, persembahannya besar, adakan pendekatanlah dengan majelis supaya tidak terlempar ke daerah yang minus. Padahal berlagu Pantekosta berkata, mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil. Ya, asal mana-mana Tuhan panggil, asal jangan saya dibawa ke tempat minus. Nah, jadi ada presbyteros. Ini untuk gereja Presbyterian atau gereja-gereja Protestan. Lalu ada yang namanya episkopus, episkopal, atau yang disebut ini pemerintahan episkopal, ya, atau dia jadi dia di episkopal itu jawatan gembala itu disebut overseer, ya, atau pengawas, penilik, ya, itu dia, ya. Nah, itu. Tapi dalam terjemahan King James Version disebut bishop atau uskup, bishop. Pernah dengar kan kata bishop? Ya. Jadi ketua-ketua sinode, misalnya ketua-ketua sinode Injili itu disebut bishop. Ya. Di luar negeri itu disebut bishop. Ya, jadi saya pernah sama-sama dengan salah satu ketua sinode Injil, tapi yang ada di Makassar. Sama-sama kami pergi ke Kucing sana. Lalu saya katakan, saya memperkenalkan diri ketua sinode ini. Saya bilang dia adalah the chief of our synodal. Oh, bishop, yes, bishop. Ya, oke, bishop. Mereka mengenal itu, atau overseer, ya, penilik jemaat. Nah, lalu ada yang namanya poimen, ya, atau gembala, atau kita kenal sebagai kata pastor. Ini banyak berlaku di gereja-gereja, bukan gereja-gereja tradisional, ya, gereja-gereja kekinian, ya, gereja sekarang banyak gereja pastor, bukan dia ya disebut pastor karena pendeta. Nah, dalam 5 jawatan ini ada keunikan daripada gembala. Rasul, nabi, penginjil, pengajar
itu merupakan jawatan pelayanan yang bisa keliling kemana saja. Tapi berbeda dengan gembala. Gembala itu adalah jawatan pelayanan yang menetap. Jadi pelayanan gembala ini mempunyai pengurapan yang khusus. Di mana dia ada di situ. Jadi ada pengurapan khusus bagi dia. Gembala di kota. Di situ apa yang dia lakukan atau melayani, mengelola jemaat umat Tuhan, ada kegiatan administrasi tapi diajar ya di situ. Dan seorang di satu kota tidak akan bisa menjadi gembala di kota lain dengan berbeda sinode atau berbeda gereja. Ya. Para gembala, jadi dia tidak akan diakui sebagai gembala misalnya dengan seenaknya langsung misalnya masuk di aliran gereja B, dia gereja A, pindah kota dia masuk di gereja B langsung jadi gembala karena dia sudah jadi gembala di gereja A di kota A. Tidak demikian. Ada proses lagi, ya, tidak secara langsung, ya, kecuali yang bersifat presbiterian atau bersifat episkopal, itu mereka masih berputar, masih rolling, ya. Nah, para gembala ini bertugas untuk mengawasi dan memelihara kebutuhan rohani jemaat atau memberi makan jemaat Tuhan, memelihara mereka. Kalau yang ada yang luka dia bebat, ya seperti itu lah. Tipikal gembala yang kita lihat seperti gembala Yesus Kristus, tipikal itulah yang ada dalam diri gembala. Nah, tapi perhatikan baik-baik, seorang gembala yang memiliki jawatan gembala bukanlah seorang yang berkhotbah setiap hari Minggu. Dia menyampaikan kebenaran, ya, tetapi untuk menyampaikan kebenaran atau tugas semua orang, ini merupakan tugas semua orang percaya, khususnya para pendeta, ya. Nah, ada juga yang beranggapan bahwa seorang gembala adalah seorang yang memegang posisi tertinggi di gereja. Ya, memang dalam sinode GBI sekarang lebih berfokus kepada gembala. Jadi seorang pemimpin gereja adalah seorang gembala. Padahal belum tentu. Dalam pemahaman Efesus 4 ayat 11, sebuah gereja itu harus bukan hanya gembala yang berperan, tetapi ada jawatan-jawatan yang lain yang mereka seimbang, sama rata, seimbang, ya, itu. Jadi bukan dalam posisi tertinggi, ya, menyatakan demikian bahwa gembala adalah, ya, ini masalah jaringan terkeluar tadi. Oke, kita lanjut. Dalam perjanjian baru, pemimpin jemaat setempat selalu disebut jamak dan tidak ada yang bergelar Bapa Gembala. Ya, tetapi oleh karena dogmatika gereja, maka para pemimpin kemudian ya mengambil kesepakatan bahwa ada gembala yang harus ditetapkan. Dan dalam perjanjian baru,
pemimpin-pemimpin itu melayani sebagai sebuah tim, ya, bukan satu mengepalai semua. Nah, para pelayanan gembala di Perjanjian Baru, apakah yang dilakukannya? Jadi dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 21 sampai 23, kalau kita pelajari di sini, awalnya para murid disebut para murid ketika para rasul melakukan kunjungan pertama, mereka disebut murid. Tapi kemudian ketika para rasul melakukan kunjungan yang kedua, maka mereka ditabiskan menjadi sebuah jemaat. Ya, jadi kapan perubahan itu terjadi? Ketika para rasul mengangkat penatua-penatua. Dan ketika para rasul mengangkat para penatua dalam Kisah Para Rasul 14 ini, maka itu berdiri. Kita menyebut kelompok murid itu sebagai jemaat atau eklesia. Ciri-ciri tugas seorang gembala Perjanjian Baru. Dia mengenal domba. Ada sebuah ilustrasi bahwa domba itu mengenal suara gembalanya. Ya kan? Jadi ada domba-domba yang dalam kandang besar, dan orang-orang berusaha untuk memanggil domba-domba itu. Tapi domba-domba itu tidak memberikan perhatian, tidak datangi mereka. Tapi apa yang terjadi ketika seorang gembala langsung memanggil dombanya, ya, dengan bersiul, domba-dombanya mendengar siulan gembala ini. Padahal yang lain juga ikut bersiul. Tapi mereka hanya dan bila harus dia gendong dombanya. Kenapa dia harus gendong? Nakal yang kita keluar, ya. Nah, jadi terdengar suara saya, ya? Iya, Pak. Dengar Pak, Sampai Iya. jelas. gembala, Pak. Dengar, Bapak. Cuaca Yang lagi tadi kurang tidak ada bagus, teksnya. hujan tadi, hujan keras. Nah, jadi ada domba-domba yang sering keluar dari kumpulan domba itu. Pulang kali sudah kepala batu, ya, maka gembala. Jadi mungkin ini jaring. Jaringan. Saya yang kurang bagus. Jadi lagi. Ya. Oke. Semangat, Pak. Nah, semangat, hari terakhir harus semangat. Nah, lalu kemudian jika mulai mulai berpindah ke tempat-tempat yang lain, domba itu ditaruh di bahu gembala, sang gembala. Domba ini cium bau harum-harumnya gembala, keringatnya gembala. Itu akhirnya terjadi pertobatan. Ya, tidak lihat lagi. Nah, itulah yang terjadi, ya, bahwa domba itu kemudian dia mengenal suara gembala, ini, dan kemudian gembala itu memberi makan,
Kenapa dia? Bahkan menggendong, ya. Lalu kemudian gembala memimpin domba ke tempat yang berumput hijau. Gembala mencari dan menyelamatkan yang hilang. Gembala melindungi dombanya. Mungkin gembala mencari menyelamatkan yang hilang itu ibarat yang kemarin itu, yang salah satu gereja yang ketika jemaatnya masuk ke gereja yang satelit kami, lalu asyirnya datang mencarinya. Ya mungkin seperti itu. Ya, kita tidak bisa salahkan karena terhilang. Ya, nah, gembala melindungi dombanya, bahkan mengorbankan dirinya untuk domba-dombanya. Gembala merestorasikan domba yang gembala memberi hadiah bagi domba yang taat dan setia. Wah, nah, tugas pelayanan gembala dan jemaat, pelayanan gembala dan jemaat. Jadi tugas gembala adalah memberitakan ajaran-ajaran, membuktikan kesalahan ajaran, mengajarkan firman Allah dan memimpin jemaat lokal, menjadi teladan kesucian dan pengajaran yang benar, menjaga agar semua orang percaya tetap dalam kasih karunia ilahi. Ini kemudian dinyatakan dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 28 sampai 31 bahwa gembala itu adalah pelindung dan kawanan domba Allah dengan berjaga palsu dan guru-guru palsu dalam gereja. Jadi gembala dan teladan terbaik adalah Yesus sendiri. Ya. Nah, gembala adalah seorang yang menerima kasih melengkapi orang-orang kudus. Nah, jadi dalam mengembalakan jemaat, hal yang penting adalah gembala mempunyai tugas untuk membawa jemaat bertumbuh di dalam kedewasaan rohani, sehingga mereka dapat berfungsi sesuai panggilannya. Ya, panggilan. Jadi masing-masing orang percaya itu mempunyai panggilan yang berbeda-beda. Memang kita dipanggil. Jadi ada yang melayani Tuhan dengan bakatnya, main musik. Tapi itu kan umum. Temukan panggilan khusus. Di gereja, tapi panggilan saya adalah guru di sekolah. Walaupun saya jadi asyir di panggilan saya adalah businessman yang akhirnya kerajaan Allah. Pun saya sebagai petugas kolektan, tapi panggilan saya adalah memberitakan Injil itu pada komunitas-komunitas yang belum mengenal. Ya, jadi tugas gembala adalah untuk mengerti panggilannya, sehingga panggilannya dan menggenapi tujuan yang Tuhan berikan dalam kehidupan pribadinya. Ada tujuan Allah secara umum, ada tujuan Allah secara khusus untuk tiap-tiap pribadi kita yang harus kita kerjakan. Ya. Nah, makanya peran gembala ini akan menolong dan memperlengkapi jemaat Tuhan bersama dengan jawatan-jawatan yang lain. Jadi gembala, peran jawatan gembala tidak berdiri sendiri dan tidak memerlukan jawatan-jawatan yang lain. Justru seorang gembala akan sangat bergantung kepada jawatan-jawatan yang lain untuk membawa jemaat kepada kedewasaan rohani dan menemukan panggilannya. Nah, ini penting. Ya, ini sangat penting. Makanya ada gembala yang hanya fokus pada dirinya dan jemaat sehingga mengabaikan jawatan-jawatan yang lain. Jadi gerejanya cuma itu terus, ya. Apakah salah? Tidak salah, tetapi kemudian apakah memenuhi kehendak Tuhan? Nah, itu dia.
Gembala dan jemaat ini mempunyai hubungan yang kuat seperti hubungan bapak anak. Kenapa? Karena proses yang terjadi dalam gereja lokal. Jemaat membutuhkan pelayanan kasih dan perhatian, gembala dapat memenuhinya. Saya ingat ada ibu gembala dulu, ya. Jadi dari kelahiran sampai kematian dia yang urus. Sampai oma-oma. Bahkan kadang-kadang misalnya dalam ibadah kedukaan, karena dia yang urus. Kalau jemaat meninggal tengah malam, dia yang urus. Bahkan sampai kadang-kadang di tengah kebaktian dia ketiduran. Tapi jemaatnya sudah biasa untuk melihat. Mereka tahu omah ini sudah berjeri lelah, capek. Jadi biarkanlah dia beristirahat dalam hadirat Tuhan. Ya. Jadi kalau omah ini tertidur di kebaktian, mereka tidak mengetahui ketawa atau menghina, tapi mereka memberikan respon yang baik. Karena bayangkan, biar tengah malam, subuh, kalau ada yang sakit, kalau ada yang meninggal, ada yang melahirkan, oma ini yang turun tangan semua. Bahkan sampai hias peti pun, oma yang turun tangan. Pasang bunga, oma yang turun tangan. Ya, ini gembala. Ya, siapa saja bisa menjadi seorang gembala, menggembalakan sebuah gereja. Namun hanya gembala sejati yang mengetahui kebutuhan jemaat dan memenuhi kebutuhan tersebut lewat pelayanan kasih dan perhatian. Bahkan rumah gembala itu akan terbuka, sehingga ketika ada jemaat yang lapar bisa datang ke rumah gembala untuk makan. Jadi dapurnya itu selalu tersedia. Ya. Jadi seorang gembala yang baik adalah seorang yang mengembangkan hubungan yang dekat dengan jemaat Tuhan. Bagaimana pengembalaan masa kini? Dalam konteks 5 jawatan, seorang gembala mempunyai tanggung jawab penting dalam pelayanan pengembalaan, yaitu apa? Fungsi. Jadi seorang gembala harus bertanggung jawab untuk mengenali fungsi dan karunia orang percaya. Kemudian melepaskan mereka dalam pelayanan, dalam rangka menggenapi prinsip keimamatan setiap orang percaya. Ya, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bahwa kita adalah imam dan raja. Jadi fungsi seorang gembala adalah memperlengkapi kita supaya kita mengenal karunia-karunia kita dan kemudian melepaskan kita jemaat Tuhan di marketplace. Untuk berfungsi di sana sebagai seorang rasul, sebagai seorang nabi, sebagai seorang penginjil, sebagai seorang gembala, sebagai seorang pengajar. Ya. Jadi seorang rasul di marketplace adalah dia yang mendirikan perusahaan misalnya. Dia yang membangun sebuah perusahaan dari tidak ada menjadi ada. Dia yang menyiapkan segala sesuatu infrastrukturnya. Seorang nabi di marketplace adalah dia yang memberikan, dia yang menganalisa pasar ke depan. Dia tahu ada hal-hal yang salah, yang kurang. Dia mengerti tentang itu, ya. Lalu kemudian seorang penginjil itu marketing di dunia marketplace. Ya, gembala itu bagian HRD-nya, ya. Nah, lalu kemudian pengembalaan masa kini itu menyangkut apa? Pertumbuhan. Gembala bertanggung jawab dalam pertumbuhan individu maupun korporat dalam komunitas gereja di mana gembala itu berada. Jadi fungsi pelayanan pengembalaan adalah memberikan esensi pertumbuhan. Seperti dalam keluarga, parenting spirit. Ya, ini. Jadi jemaat yang kehilangan kasih orang tua, kasih bapa, mendapatkan kasih lewat gembala, parenting spirit, menjadi ayah dan ibu bagi jemaat, dan jemaat itu adalah dianggap sebagai anak mereka. Ya, nah, hal-hal yang penting yang diperhatikan untuk melakukan pelayanan pengembalaan. Yang pertama, melakukan pemberdayaan kepemimpinan yang terintegrasi dengan pelayanan jawatan lainnya, sehingga dapat terjadi secara penuh, sama dan seimbang, ya.
Nah, jadi kelima jawatan itu harus terjadi secara penuh, sama, dan seimbang. Lalu kemudian mengenali karunia setiap orang percaya dan melepaskannya, mengupayakan dan menjaga kita. Nah, ini kelemahan gereja adalah ketika punya orang potensi, ya, ditahan di dalam, harus memberikan dampak ke dalam. Ada teman saya, dulu kami sama-sama satu asrama. Kami satu kamar dengan dia dalam satu tim, dan dia anak bawang. Tapi sekarang dia mengembalakan gereja dengan kurang lebih ada hampir 20 gereja satelit. Jadi dia bilang, kalau ada orang-orang, anak-anak muda yang mau dididik sama dia, ya mereka orang-orang yang misalnya tidak punya pengharapan lagi dan sebagainya. Dia berkata, mari sini, saya akan didik kamu. Ya, dalam 6 bulan sampai 1 tahun dia akan lepas lagi orang itu untuk pergi. Bahkan jemaatnya berkata, Pak, kenapa dia dilepas? Dia punya potensi yang luar biasa. Tidak, kerajaan Allah lebih membutuhkan. Dia lepas, dia rilis untuk membangun lagi jemaat Tuhan. Ya, sehingga dalam pelayanannya dia masih muda, di bawah saya, adik saya. Tapi sekarang dia punya satelit yang luar biasa, dia bergerak dalam misi. Ya, karena gembalanya orang misi, makanya orang-orang yang di bawahnya itu orang-orang yang militan, ya. Jadi tergantung gembalanya ini, ya. Nah, membangun nilai-nilai kebersamaan dan sebagainya, mobilisasi orang-orang percaya bagi visi, tugas-tugas visi, serta memberikan dorongan yang kuat agar tujuan Allah tergenapi. Yang terakhir, ya, jawatan pengajar. Saya harus balap ini, ya. Ini adalah pelayanan kebenaran. Bagaimanakah jawatan pengajar dalam bidang atau dunia marketplace? Jawatan pengajar dalam dunia marketplace adalah bagian pelatihan dan pengembangan. Ya, jadi kalau misalnya dalam dunia satu usaha, satu perusahaan itu dia bagian developing itu, ya. Jadi dia yang melatih karyawan, ya, mengembangkan karyawan sehingga karyawan bisa bekerja dengan maksimal. Nah, itu dia. Dalam 1 Timotius 5, Paulus berbicara mengenai pengaturan gereja lokal. Bahwa penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati kali lipat. Terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar atau bersusah-susah payah dalam firman dan doktrin, mengajarkan doktrin. Ya, di sini merupakan doktrin adalah pengajaran. Ya, kata pengajaran dalam bahasa aslinya didaskalos, ya, dan seterusnya. Kemarin sudah banyak menjelaskan tentang ini. Ya, jadi seorang pengajar itu akan mempertahankan nilai-nilai pendidikan dalam sebuah negara atau agama dan menyampaikan kepada generasi-generasi berikutnya. Dalam perjanjian lama, orang tua yang bertindak sebagai pengajar. Ya, Musa dan Harun bertugas mengajar umat Israel. Lalu kemudian tugas ini diemban oleh para imam dan orang Lewi. Nah, Allah juga sendiri adalah seorang pengajar. Ya, nanti saya akan kasih PowerPoint ini, Bapak Ibu bisa pelajari. Nah, dalam zaman perjanjian baru, Yohanes juga dipanggil seorang pengajar. Yesus juga dipanggil seorang pengajar, rabi. Ya, contohnya dalam Yohanes 3, ketika Nikodemus bertemu dengan Yesus, ya, dikatakan rabi. Ya. Nah, bahkan lebih dari 30 kali orang-orang melihat dia sebagai pengajar yang berotoritas. Nah, ada yang berkata bahwa murid-murid Yesus bukan orang yang terpelajar. Nah, orang Yahudi itu punya penekanan penting untuk belajar. Makanya mereka punya kelas-kelas sejak dari kecil, dari 0 sampai 5 tahun, 5 tahun sampai 12 tahun, 12 tahun sampai itu ada kelas-kelasnya. Ya, kemungkinan orang-orang para murid ini mereka tidak diterima di
universitas pada waktu itu. Kenapa? Karena sistemnya adalah ketika masuk, ya, yang anggap saja ketika dari SMA mau ke STT, STT-nya orang Yahudi, ya ada STT Gamaliel, ada STT saya lupa. Nah, Yesus itu kemungkinan ada yang berkata dia juga bagian dari Gamaliel atau satu, saya lupa. Ya, Yesus pernah belajar kita, makanya dia bisa dipanggil sebagai seorang rabi, sehingga dia memenuhi hukum Taurat, hukum pada waktu itu, bahwa nanti usia 30 baru bisa tampil mengajar di depan. Nah, Yesus pada usia 30 baru mengajar. Dia disebut seorang rabi. Nah, kemungkinan rabi-rabi ini ada dosen-dosen di STT. Jadi uniknya dosen-dosen di STT pada waktu itu, saya sebut STT ya, itu bukan mahasiswa yang mencari pengajarnya, tapi pengajarnya yang mencari mahasiswanya. Kemungkinan mereka tidak masuk dalam kualifikasi itu, sehingga mereka tidak masuk dalam STT yang ada. Makanya kan dibilang Paulus adalah murid daripada Gamaliel. Ya, nah para dosen atau para pengajar ini sejak mereka masuk dalam bidang sekolah, ya saya lupa ada beberapa tingkatan sekolah sampai mereka ada juga yang setelah 12 tahun itu disebut anak-anak Torah dan sebagainya. Ya, nah itu sudah dipantau oleh rabi-rabi ini atau dosen-dosen ini. Anak-anak ini sudah dipantau dan kemungkinan mereka memantau kalau ada yang mirip dengan karakter dosen ini. Mereka sudah menaruh perhatian. Ya. Nah, jadi para murid juga itu, mereka juga orang-orang terpelajar. Karena memang keadaan orang Yahudi pada waktu itu adalah mereka harus belajar. Ya, ada usia-usia. Nah, makanya Yesus 12 tahun itu dia berdiskusi dengan pemimpin atau pengajar agama atau para rabi di Bait Allah. Orang-orang Farisi juga dipandang sebagai pengajar. Nah, Gamaliel adalah seorang Farisi, pengajar ahli Taurat. Jadi pengajar atau rabi ini sangat dihormati di gereja mula-mula. Ya. Jadi para pengajar adalah mereka yang memiliki karunia yang diberikan secara khusus oleh Allah untuk menjelaskan secara terinci dan memberitakan firman Allah agar membangun tubuh Kristus. Jadi Roh Kudus memberikan mereka kemampuan untuk membantu orang lain memahami firman Tuhan dan rencana Allah. Nah, karunia ini sering dikombinasikan dengan pendeta atau para penatua, tua-tua jemaat, mengajar. Tetapi perhatikan baik-baik. Ya, saya sudah terlanjur untuk ini. Ya, bahwa seorang pengajar bukanlah seorang yang memiliki pengetahuan yang tinggi dan banyak serta gelar-gelar sarjana yang dimilikinya. Wah, saya sudah terlalu banyak untuk ini ya. Karena dulu saya terpacu, papi saya berkata, papi tidak punya warisan. Tapi kalau kau mau sekolah, papi akan sekolahkan. Puji Tuhan, papi saya bisa menyekolahkan saya sampai S1. Setelah itu saya nggak tahu, anugerah demi anugerah, saya dapat beasiswa dan sebagainya, sehingga saya bisa terus belajar ya. Terus belajar, dapat kesempatan-kesempatan yang baik, bahkan sampai pada hari ini. Ya, jadi seorang pengajar bukan seorang yang memiliki pengetahuan yang tinggi dan banyak, serta gelar-gelar sarjana yang dimiliki. Pengetahuan dan gelar tidak menjamin bahwa seorang akan menjadi pengajar atau pengajar yang cakap. Kadang-kadang guru sekolah minggu yang biasa-biasa bisa mengajar anak-anak, memberikan pengertian yang terbaik dibanding orang yang memiliki gelar sarjana.
yang tinggi. Ya. Nah, jadi seorang pengajar dalam konteks 5 jawatan adalah seorang yang mendapatkan karunia hikmat dan pengetahuan. Perhatikan baik-baik di sini, ya, atau bisa disebut sebagai kunci pengetahuan. Sehingga ketika pengajar tersebut mengajar, maka bukan hanya sekedar transfer ilmu, apa yang diketahui oleh pengajar, diketahui juga oleh pelajar. Tetapi seorang pengajar dalam karunia 5 jawatan ini membuka cakrawala berpikir sehingga yang mendengarnya dapat tercerahkan dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan pada akhirnya akan membawa kemerdekaan bagi dirinya. Jadi seorang pengajar dalam konteks 5 jawatan, dia itu pemegang kunci pengetahuan. Yang akan ketika dia mengajar itu, akan menolong orang untuk mengerti, membuka cakrawala berpikir. Ya. Nah, jadi seorang pengajar memiliki kemampuan untuk menjelaskan firman Tuhan, mudah dimengerti. Dan juga memiliki otoritas dalam mengajar. Karena ada penggerapan Tuhan atau jubah pengajar. Ya, ada jawatan pengajar yang diberikan oleh Roh Kudus. Nah, pelayan pengajar perjanjian baru. Ini contohnya apostolos. Apostolos ini, ya, apostolos. Apolos ini, ya, Apolos ini adalah seorang pengajar yang luar biasa. Dia berasal dari Alexandria. Alexandria itu merupakan kota belajar. Ya, di situ ada banyak universitas. Alexandria. Di situ ada perpustakaan yang besar di situ. Ya, dia mahir. Alexandria ini bukan di Israel, tapi ada di bagian Turki. Saya lupa di mana. Saya lupa itu. Ya, itu. Ya. Lalu kemudian dia bergabung dengan umat Tuhan. Nah, dia sering mengajar, bahkan berbantahan dengan orang-orang Yahudi di muka umum, berdebat. Ya, berdebat, dia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Makanya ada ayat firman Tuhan, aku menanam, Apolos menanam, aku menanam, Apolos menyiram, tapi Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan. Jadi jemaat waktu itu mengadu antara Paulus dan Apolos. Ada yang berkata, saya pengikut Apolos, saya pengikut Paulus. Ya, tetapi Paulus berkata, tidak, kita sama-sama berjalan dalam karunia masing-masing. Dan Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan itu. Jadi ciri tugas seorang pengajar perjanjian baru, dia mengingatkan tentang pengajaran yang telah diberikan. Dia mengoreksi, dia menegur, dia menasehati. Dia juga menuntun orang untuk bertobat mengenal kebenaran. Dia juga mempelajari kebenaran dengan tepat. Dia memberitakan kebenaran firman. Dia menyampaikan doktrin. Nah, ini dia. Jadi seorang gembala, seorang pengajar, ini akan kuat dengan doktrinal dan meneguhkan iman jemaat. Jadi hal-hal yang prinsip, ya, pengajaran Yesus yang dibawa oleh para rasul, ini kemudian diteruskan oleh pengajar. Ini merupakan doktrin awal yang harus menjadi landasan bagi kita. Ya, nah, jadi tugas khusus pengajar masa kini, dia memelihara Injil. Ya, akan mengajarkan prinsip-prinsip kebenaran agar umat Tuhan berpegang teguh pada kebenaran. Dan dia mengajar tentang kerajaan Allah. Gaya hidup pengajar masa kini, dia seorang pengajar firman Tuhan, harus dapat menjelaskan dan menafsirkan firman Tuhan. Jadi karunia seorang pengajar adalah bahwa ia menafsirkan dan menerapkan ayat-ayat firman Tuhan bagi orang lain. Lalu
Kehidupan seorang pengajar seharusnya adalah seorang yang tidak akan pernah berhenti untuk belajar. Jadi ketika saya memberikan materi PowerPoint saya kepada Bapak Ibu, saya pasti akan mencari lagi terus untuk menambah, ya, untuk menambah hal-hal baru lagi. Nah, jadi kehidupan seorang pengajar adalah kemampuan untuk memantapkan dan meneguhkan orang yang baru percaya dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, upah terbesar bagi seorang pengajar bukanlah materi. Tapi jika melihat kehidupan seseorang berubah dan bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan, itu upah terbesar. Ketika dia mengajar dan orang-orang kemudian terbuka pemahamannya, dan kemudian terbebaskan kehidupannya dari ikatan-ikatan belenggu-belenggu atau kuasa-kuasa agama, ya. Nah, dan orang itu bertumbuh. Nah, pelayanan pengajar mengajar dan melatih generasi baru untuk menyampaikan pengajaran. Ya, jadi Paulus menghubungkan pelayanan rasulnya dengan pelayanan seorang pengajar. Dikatakan, untuk Injil inilah aku ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Jadi pelayanan apostolik dan pengajaran ini memang sangat berhubungan erat. Makanya ada jawatan yang kekuatan utamanya adalah rasul, tapi kekuatan pendukungnya adalah pengajaran. Ya, ada penginjil, tetapi kekuatan pendukungnya pengajaran. Itu ada. Ya, gembala pengajar ada, nabi pengajar pun ada. Wah, kalau nabi pengajar ini tajam, Bapak Ibu, ya, tajam. Jadi dia bisa menusuk seseorang, ya, membongkar, dia bisa membedah orang itu, mengeluarkan sel-sel kanker itu, ya, itu dia, ya. Nah, jadi dalam gereja Tuhan, pelayanan 5 jawatan ini hal yang terakhir. Masih ada 2 bab, tapi itu tentang kegerakan orang-orang kudus di akhir zaman. Saya kira Bapak Ibu bisa membacanya nanti. Ya, dalam gereja Tuhan, pelayanan 5 jawatan ini meliputi 5M, yaitu apa? Rasul-rasul menjaga gereja dari pengajaran-pengajaran palsu dan praktek-prakteknya. Nabi-nabi membimbing gereja dalam penginjilan dan pengutusan misi. Penginjil-penginjil mengumpulkan orang-orang yang belum percaya melalui penyampaian firman yang diikuti dengan kesembuhan, kelepasan, dan mujizat-mujizat. Gembala-gembala menumbuhkan orang-orang percaya sampai mereka mencapai kedewasaan rohani. Nah, pengajar-pengajar mengokohkan orang-orang di atas batu karang Yesus Kristus. Terakhir, tunggu sebentar, saya cari ada satu. Ini. Jadi, yang terjadi di marketplace adalah para rasul memperlengkapi orang kudus, supaya orang kudus melakukan tugas pelayanan kerasulan bagi kotanya atau marketplace. Para nabi memperlengkapi orang kudus, supaya orang kudus melakukan tugas pelayanan kenabian bagi kotanya atau di marketplace. Tadi saya katakan para rasul itu mereka yang membangun sebuah bisnis. Mereka yang meletakkan dasar, membangun sebuah bisnis, memperlengkapi semuanya. Lalu kemudian nabi memberikan pengarahan-pengarahan, bahkan menerapkan strategi-strategi karena dia bisa melihat kondisi pasar ke depan. Ya, keadaan-keadaan ke depan. Jadi dia penentu strategi. Lalu kemudian penginjil adalah marketing, ya, yang memasarkan produk dari perusahaan itu dan membawa orang untuk datang membeli atau menikmati produk dari perusahaan itu.
Gembala ini HRD yang membina, yang mengayomi karyawan-karyawan yang ada, ya. Lalu pengajar ini bagian training and diklat, ya. Dia melatih para karyawan, dia latih sebaik-baiknya sehingga bisa berfungsi dengan baik dan kemudian membangun perusahaan itu dengan baik. Jadi 5 jawatan ini bukan hanya ada dalam gereja. 5 jawatan ini akan ada juga di luar gereja, tapi mereka diperlengkapi dalam gereja. Ya, para rasul, para nabi, para penginjil, para gembala, para pengajar memperlengkapi sesuai dengan panggilan masing-masing. Lalu kemudian diutus keluar ke marketplace, membangun komunitas-komunitas. Makanya hari-hari terakhir adalah hari-hari sebelum kedatangan Yesus, adalah pergerakan orang-orang kudus di akhir zaman. Ya, saya kira itu. Oke, baik Ya. Pak. Mungkin ada yang mau bertanya Pak, kita buka ruang Q&A dulu, gimana Pak? Oke, silakan. Bagi yang mau bertanya, boleh langsung raise hand dan sampaikan pertanyaannya yang berkaitan dengan materi yang disampaikan oleh Pak dosen tadi. Silakan. Apakah ada yang mau bertanya? Kesia. Oh, ada Kesia. Silakan Kesia. Kesia biasanya pembuka jalan, ya. Ya, Kesia. Oke, Pak, saya mau bertanya. Iya. Jadi dalam 5 jawatan itu apakah berarti semua memiliki karunia untuk mengajar? Kan semua 5 jawatan itu berbicara tentang bagaimana 5 jawatan itu mengajar jemaat. Mengapa masih ada karunia pengajar lagi gitu? Oke. 5 jawatan bertujuan untuk memperlengkapi dan membangun tubuh Kristus. Ya kan? 5 jawatan. Nah, dalam 5 jawatan ini ada juga yang disebutkan 5 karunia utama, atau juga ada 5 karunia support. Jadi misalnya begini, 5 karunia utama itu jawatan rasul, nabi, penginjil, gembala, pengajar. Tapi kemudian jawatan rasul ini bisa disupport oleh jawatan pengajar, karunia mengajar. Jadi karunia utamanya jawatannya rasul, tapi dia adalah rasul pengajar. Bisa juga nabi pengajar, bisa juga penginjil pengajar. Tapi kan tidak semuanya seperti itu. Ada rasul gembala, ada rasul penginjil, bahkan ada rasul nabi, ada penginjil rasul, ada penginjil gembala, ada penginjil pengajar. Jadi semua 5 jawatan ini memperlengkapi tubuh Kristus dan membangun tubuh Kristus sesuai bidangnya. Kan tadi ada hal yang spesifik, misalnya pengajar. Pengajar itu dia dalam 5 jawatan ini, hal spesifiknya apa? Dia disebutkan sebagai pemegang kunci pengajaran. Jadi ketika dia mengajar, orang terbuka pemahamannya, mendapatkan wawasan baru dan sebagainya. Begitu, Kesia. Tapi apakah bisa
seorang gembala tetapi tidak memiliki karunia untuk mengajar, bagaimana jadinya? Oh, bisa, bisa. Itu kan tergantung Roh Kudus yang memberikan. Makanya saya bilang tidak semua ya, tidak semua rasul adalah pengajar, tidak semua. Jadi ada rasul nabi, ada rasul penginjil, ada rasul pengajar, ada nabi rasul, ada nabi penginjil, ada nabi gembala, ada nabi pengajar, ada penginjil rasul, ada penginjil nabi, ada penginjil gembala, ada penginjil pengajar, dan seterusnya. Bapak, bentar. Jadi, Ya. apakah bisa seorang gembala cuma mengayomi jemaat tanpa, menurut saya ini agak membingungkan bagi saya. Soalnya kan pasti seorang gembala pasti juga memberikan batasan supaya jemaat-jemaatnya itu tidak lari dari doktrin-doktrin yang telah diajarkan. Bagaimana kalau dia tidak memiliki karunia untuk mengajar? Tapi dia bisa Misalnya, berkhotbah. berkhotbah. Ya, Kan berkhotbah juga mengajar, Bapak. iya. Jadi seorang gembala bisa berkhotbah nggak? Bisa. Tapi ada karena- satu di Surabaya, Oke. dia hanya berdoa tutup berkat, dia tidak pernah berkhotbah. Ada kan? Bapak Ibu Yang kenal? mana tuh? Ya, Ada, Pak. ya. Siapa Bu? Supaya Kesia kenal gereja mana Bu? Di gereja kami juga ada, Kesia. Ada. Gimana tuh jadinya? Hanya bisa berdoa tapi tidak mengajar tuh. Jadi dia kan banyak tugas pastoral yang biasa dia kerjakan kan Kesia. Sebagai gembala, dia bisa pergi jenguk jemaatnya pastoral, dia doakan, dia ayomi. Sampai Oma tadi itu yang saya jelaskan itu dari kelahiran sampai kematian dia yang tangani. Bahkan sampai tidur kalau dalam kebaktian. Iya kan? Oke. Jadi ada Jadi seperti itu. Jadi tugasnya hanya bukan ngeles-ngeles jemaat ya, jangan ya. Tapi Ya, mengelus-elus jemaat ya, bisa. tapi benar-benar menjaga supaya jemaatnya tidak lari dari doktrin-doktrin yang Nah, dari itu dia. doktrin yang ini ya. Tapi Ya, kalau jadi berkhotbah belum tentu enak ya Pak ya. Kalau kalau pengajar, berkhotbah, ya. Jadi makanya dia membutuhkan jawatan yang lain. oke. Itu. Jadi kalau dia kurang di pengajaran, maka jawatan pengajaran harus mengisinya. Oh, jadi berarti seorang gembala misalnya bisa mengajar, tetapi kalau dia memang tidak memiliki karunia untuk mengajar, dia nggak bakalan terlalu enak untuk menyampaikan. Ya, Gitu, Pak. Tetapi ya. seorang gembala sudah pasti bisa mengajar kan ya Pak ya. Seorang gembala belum tentu juga pengajar. Seorang gembala adalah gembala. Seorang pengajar adalah pengajar. Seorang rasul adalah rasul. Oke. Saya coba untuk mengerti ya Pak ya. Thank you. Ya. Jadi ada gembala tulen tanpa ada dukungan daripada karunia lain. Itu bisa. Bisa nggak satu orang mempunyai 2 atau 3 jawatan? Bisa. Ada jawatan utama dan juga ada 2 jawatan pendukung. Tapi ada yang hanya cuma 1 jawatan. Itu dia, rasul-rasul. Misalnya, nabi-nabi. Soalnya saya ada artikel yang menyatakan bahwa sebenarnya bukan 5 jawatan tapi 4. Alkitab mengatakan 5. Dulu saya diajar bahwa 2 jawatan nabi dan rasul sudah tidak ada.
sisa penginjil, gembala, pengajar. Tetapi kalau kita pelajari lagi kembali, 5 jawatan itu masih tetap ada karena kita masih ada di zaman perjanjian baru. Oke, siap. Jadi Pak. kalau ada yang Makasih. sebut 4, ya silakan, no problem, tidak masalah. Tetapi Alkitab bilang ada 5. Mhm. Terima kasih, Ya, Pak. sama-sama. Baik, karena tidak ada pertanyaan lagi, bagaimana kalau kita masuk di presentasi, Pak? Atau Bapak masih ada tambahan materi? Saya kira itu aja masuk di sudah selesai. Saya sudah selesaikan Oke. tadi. Ya. Oke, baik. Ya. Kalau usulan saya kan kita istirahat jam 6. Bagaimana kalau kita ambil istirahatnya sekarang aja, jam 7. Bagaimana kalau ini jam 6:30 kita istirahat sampai jam 7. Jadi setelah jam 7 kita langsung running untuk presentasi sampai selesai. Daripada kepotong-kepotong, Pak. Kita Boleh, presentasi, boleh. istirahat, kita presentasi gitu aja ya. Jadi Saya jam 9 setuju. kita lanjutkan. Setuju. Ya. Oke, kalau gitu sambil mempelajari dan merapikan, kita istirahat dulu.